Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara terkasih, selamat berjumpa kembali dalam program Gema Paulus, edisi Jumat 8 Mei 2026, hari biasa pekan kelima Paskah. Bersama saya, Saudara Richard Selan OFM. Hari ini kita akan bersama-sama mendengar dan merenungkan bacaan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 12 sampai 17. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudara terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus mengatakan sesuatu yang sangat mendalam. Aku menyebut kamu sahabat, bukan hamba, bukan orang jauh, tetapi sahabat. Dan sebagai sahabat, Yesus tidak menyembunyikan apapun. Ia membagikan seluruh hatinya, seluruh kasih Bapa kepada kita. Namun ada satu kenyataan. Bukan karena Yesus memberi sedikit, tetapi karena kita sering hanya mampu menerima sedikit. Saudari-saudara, bayangkan rahmat Tuhan seperti lautan yang tak terbatas. Yesus tidak memberi kita setetes atau segelas, tetapi seluruh samudera kasih-Nya. Persoalannya, hati kita sering masih seperti cangkir kecil, mudah penuh, mudah tertutup oleh egoisme, luka, dan ketakutan. Maka saudara-saudara, tujuan hidup rohani kita bukan sekedar mencicipi kasih Tuhan, tetapi memperbesar kapasitas hati kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kasih yang nyata. Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Saudara-saudara, ini bukan hanya tentang mati secara fisik, tetapi tentang mati terhadap ego. Mau mengalah, mau mengampuni, mau melayani, mau mengutamakan orang lain. Disitulah letak persahabatan sejati dengan Yesus. Dia berkata, "Kamu adalah sahabatku jika kamu melakukan perintahku." Dan perintahnya jelas, kasihilah satu sama lain seperti aku telah mengasihi kamu. Santo Fransiskus dari Assisi menegaskan dalam petuahnya, terberkatilah hamba yang mengasihi saudaranya ketika ia sakit dan tidak dapat membalas apapun, seperti ketika ia sehat dan dapat membalasnya.
Saudara-saudara, inilah salah satu tanda persahabatan dan persaudaraan sejati dengan hidup di dalam kasih tanpa pamrih. Saudara-saudara, setiap kali kita memilih untuk mengasihi daripada mementingkan diri kita sendiri, hati kita diperluas. Setiap pengorbanan kecil, senyuman, kesabaran, perhatian, membuka ruang lebih besar bagi rahmat Tuhan mengalir dalam diri kita. Maka, saudara-saudara, hari ini mari kita bertanya dalam hati, di mana aku masih menutup diri dari kasih Tuhan? Siapa yang Tuhan undang untuk aku kasihi dengan lebih nyata? Datanglah kepada Yesus sebagai sahabat, terimalah kasih-Nya yang tanpa batas, dan beranilah mengasihi walau kecil, walau sederhana. Karena semakin kita mengasihi, semakin luas hati kita, dan semakin dalam kita mengalami hidup Allah sendiri. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Baik memberkati saudari-saudara sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.